Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Lesti meng-unfollow akun Instagram Rizky di Academy. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sampai seperti itu? Konon katanya Rizky DA ini menjadi orang ketiga yang berusaha untuk menggagalkan pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Sudah lumayan antagonis nggak kayak begitu? Nah, bener atau enggak ya? Jangan saya yang berpendapat, biarkan kartu yang berbicara, tapi saya akan ambilkan kartunya satu demi satu dan duduk manis. Kita akan langsung lihat. Yang pertama, kartu The Seven of Pentacles. Ini kartu tentang pengkhianatan, kartu tentang sesuatu yang berusaha untuk disembunyikan dan ada satu hal yang di reframe. Nah, ini bukan dari Rizky DA, tetapi dari oknum wartawan. Saya heran sampai heran kalau kenapa menurut Denny Darko, kamu ini adalah pihak yang dianggap menggagalkan pernikahan Lesti dan Rizky Bilar di sebuah tayangan TV yang menjadi viral. Nama tayangannya juga kalau nggak salah apa ya waktu itu ya. Dan Rizky DA bilang, aduh jangan mengada-ada lah, jangan. Pokoknya dia bilang, ya intinya adalah saya aja nggak pernah bilang, Rizky DA pun nggak pernah ngomong seperti itu. Jadi kalau saya bilang di sini, ini sebenarnya adalah saat mereka sudah mengumumkan mereka akan nikah, adem ayem semuanya nggak ada apa-apa. Nah, oknum wartawan ini yang berusaha untuk mencari di sini, mengutip kata-kata saya di reframe, artinya berbeda, terus kemudian disampaikan seperti itu. Yang saya katakan sekali lagi, Rizky DA ini nggak pernah bermaksud seperti itu tadi. Nah, terus kemudian gosipnya ini seperti bola salju semakin membesar dan akhirnya yang terjadi di sini adalah ya orang percaya sekali kalau Rizky DA ini berusaha melakukan itu, dan yang mana ini nggak benar. Dan ini adalah alasan yang pertama. Dan kalaupun ternyata ada apa yang saya katakan saat itu lebih bahwa saya katakan ada seseorang yang berusaha untuk bukan menggagalkan ya, tapi orang ini tuh kayak seneng saat mereka berdua ini kayak kemarin mau pengajian terus nggak jadi, mau ada apa-apa terus harus ditunda. Dan setiap adanya sesuatu yang menggagalkan ini, orang ini happy. Ini adalah seorang wanita dan kalau saya lihat bukan di sisinya Lesti, tapi di sisi Rizky Bilar. No, bukan artinya Rizky Bilar di sini ada orang ketiga, bukan. Rizky Bilarnya juga nggak nanggepin. Tapi wanita ini tuh kayak setiap kali terjadi, ini kayak untung nih. Dia ini masih berharap kalau seandainya ini gagal, dia akan bisa bareng sama Rizky Bilar. Ini sebenarnya yang saya katakan. Dan Lesti dan Rizky Bilar nggak usah takut karena mereka berdua akan tetap melaju apapun itu, dan ini kayak kerikil kecil yang akan menghalangi lah. Ini kayak haters yang menginginkan mereka ini nggak bareng. Jadi udah lupain aja, ini nggak penting. Dan seperti yang saya lihat di kartu berikutnya, Rizky Bilar juga udah nggak ambil problem ini. Jadi kayak udah EGP, mereka jalan terus dan persiapan ini masih terus dilakukan walaupun dalam kondisi PPKM darurat. Tapi ini juga kartu yang menunjukkan bahwa semuanya ini kayaknya memang harus ditunda dulu, harus bener-bener berhenti dulu dan nggak bisa jalan lebih lama lagi, lebih kencang lagi maksud saya. Itu seperti apa kita akan bahas di konten berikutnya, tapi saya lihat di sini nggak ada hal yang seperti tadi itu. Jadi berhenti dulu, jangan terus sekarang masih marah-marah karena Rizky DA ini nggak pengen menghentikan mereka berdua. Dan yang saya lihat di sini bahwa mereka ini masih fokus menuju ke depan, dan karena Lesti melihat terus ke depan, Lesti ini melihat bahwa kejadian seperti ini harus segera dihentikan. Maka daripada itu dia meng-unfollow, tujuannya adalah biar orang-orang ini nggak punya bahan lagi untuk bilang, tuh kan masih follow-followan berarti masih bisa DM-DM-an dan sebagainya. Ini loh yang dihindari. Jadi Lesti di sini, Dede ini hanya ingin menghindari fitnah. Tidak ingin Rizky DA ini malah akan dibully. Dan maksudnya ini baik. Bukan artinya dengan seperti ini mereka berdua dulu pernah punya rasa, dan enggak, ini sudah selesai. Dan kita akan lihat ada kartu tentang ini lagi. Kartu ini sudah saya buka, saya acak tadi dan saya sudah membacakan, dan ini saya bacakan ulang di sini. Tujuannya adalah untuk make sure, dan saya lihat di sini tujuannya lebih tidak ingin adanya fitnah dan melihatnya ke depan ke arah pernikahan, yang mana ini aja harus diselesaikan gitu loh. Ngapain harus menengok ke belakang? Dan berikutnya lagi, Lesti di sini sudah kasihan dengan judgement yang sudah nggak berimbang lagi, fitnah-fitnah yang sudah mulai, ini kasihan. Dan dia merasa bahwa ini adalah satu hal yang harus dihentikan sekarang juga. Dan dengan itu dia akhirnya mengunfollow ini tadi, nggak ada maksud yang lain. Nah di sini juga oknum-oknum, bukan oknum wartawan ya kalau saya bilang ini, tapi kalau di stasiun TV berarti wartawan ya. Tapi kalau yang saya pikir ada juga yang terus bikin berita tuh aneh-aneh gitu loh. Kayak waktu itu saya baca Presiden Jokowi akhirnya
nggak mungkin kan. Terus Presiden Jokowi ditanya, tapi ya saya puji kreativitasnya. Cuman dalam artian di sini hati-hati memilih konten yang ditonton. Karena kalau nanti ternyata nonton itu nggak bener, sudah kadung marah dan berkicau, itu akan ada di internet selama-lamanya. Dan kalau saya pikir di sini, kalau ditanya apakah Rizky Bilar dan Lesti masih ada jodoh, no, nggak ada lagi masa depan untuk mereka berdua. So berhenti mempermasalahkan mereka berdua, karena mereka pun juga udah selesai, mereka fokusnya ke masa depan. Dan saya lihat ini yang terjadi, nggak ada masa depan untuk mereka, sehingga mereka akan terus jalan di perjalanan mereka masing-masing. Rizky DA juga udah baikan dengan Nadia dan sudah menerima anaknya ini tadi. Rizky Bilar, ya akhirnya Lesti digantikan Rizky yang lainnya. Dan ini yang saya lihat. Apakah nanti kira-kira Rizky DA akan diundang atau enggak ke pernikahannya? Mungkin atau enggak? Kita akan lihat nanti. Tapi saya pengen melihat apakah Rizky DA ini masih punya jodoh atau enggak sama Lesti. Kalau ternyata punya jodoh, ngapain harus nikah sama yang lain? Kita akan lihat. Dan kalau saya lihat di sini, kartu yang terbalik ini menunjukkan bahwa mereka berdua ini sebenarnya nggak berjodoh. Udah nggak ada lagi. Udah selesai buat Rizky DA dan Lesti. Jadi selesai, udah nggak usah diomongin. Nggak akan juga ngerebut-ngerebut. Mereka memiliki kehidupan masing-masing. Mereka akan berjalan, Rizky DA dengan Nadia, Rizky Bilar dengan Lesti. Toh juga udah digantiin dengan Rizky yang lain. Jadi saya pikir udah berhenti dulu kita ngomongin tentang ini. Kita bicarain aja sesuatu ke depan yang masih banyak yang harus dipastikan. Dan apakah nanti kira-kira Rizky DA ini akan diundang ke pernikahannya Rizky Bilar dan Lesti? Coba kalau kalian ngundang mantan atau enggak? Nanti kalau ternyata ngundang, di pelaminan seperti apa ya wajahnya? Apakah memang itu tujuan kalian untuk menunjukkan aku yang sekarang, yang dulu beda dengan aku yang sekarang? Nah, dan kita akan lihat bahwa sebenarnya Lesti itu pengen ngundang Rizky DA untuk datang ke pernikahannya, tetapi dia masih menunggu izin dari Rizky Bilar. Dan sebagai seorang calon istri, dia memberikan semua kewenangan ini kepada calon suaminya. Dan ini adalah sesuatu yang positif, yang kalau menurut saya ya kita tunggu nanti. Kalau ternyata nanti berhasil datang, artinya Rizky Bilar menyetujui. Kalau enggak, ya mungkin karena PPKM. Kita akan lihat nanti. Dan kalau ditanya di sini kira-kira apa yang kalau saya bilang ada nggak ya sesuatu yang mungkin dirasakan di sini antara mereka berdua ini bakal masih ada sesuatu. Jadi kalau tadi jodoh itu nggak ada, apakah permasalahan ada? Kayaknya mereka berdua juga udah nggak ada permasalahan. Jadi nggak usah diungkit-ungkit lagi lah. Apalagi kalau kalian semua ini gini loh, nggak harus untuk mendukung Lesti. Kalian harus ngenyek atau menghina si Rizky DA. Tapi Rizky DA ini kan orangnya kan istilahnya kenapa harus nyindir-nyindir dan sebagainya. Ini tuh gara-gara ditanya sama oknum wartawan. Kalau kalian kenal secara pribadi, orangnya itu baik, orangnya polos, orangnya lugu, sehingga kalau dipancing ya akhirnya keluar. Dan ingat loh, kata-kata saya dan sebagainya, nonton langsung di sumbernya, dengerin sampai selesai. Jangan hanya membaca berita, dikutip dan di-reframe. Artinya pasti akan berbeda. Dan di sini yang terjadi, mereka berdua sebenarnya nggak ada masalah, baik-baik saja ya. Walaupun perpisahan kemarin nggak secara baik-baik, tapi sekarang itu udah happy dengan pasangan masing-masing. Jadi nggak usah takut. Dan kalau ternyata kalian bertanya-tanya apakah ini akan terus-menerus seperti ini, saya bilang sih suatu hari nanti Rizky DA ini akan di-follow lagi sama Lesti. Pegang kata-kata saya dan ini pasti akan terjadi. Kalau semua ini udah usai, tidak ada lagi fitnah, dan pernikahan ini berjalan dengan lancar, yang mana ini akan terjadi. Tapi apakah betul pernikahannya akan lancar? Dan apakah pernikahan itu tidak akan tertunda lagi? Kita akan lihat di kartu-kartu berikutnya. Karena PPKM darurat ini saya lihat masih akan diperpanjang lebih dari tanggal 20 Juli 2021. Apakah mereka akan gagal menikah? Apakah ini akan menjadi sebuah pertanda alam semesta bahwa mereka tidak seharusnya bersatu? Tadi potong gak ya sama oknum wartawan, dibilang Denny Darko ramalkan mereka gak akan bersatu. Kalian nonton saja di konten yang berikutnya setelah konten yang satu yang sudah kalian tonton ini tadi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.